Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasuli al-mustafa wa ala alihi wa ashabi al-sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khusara. Shadaqallahul azim. Al-ayah amma ba'd. Para sahabat-sahabat dimanapun kita semuanya berada, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi ini ya, atau di streaming ini, saya akan menjelaskan atau berbincang-bincang menceritakan tentang bagaimana gangguan non medis ini bisa mempengaruhi dari psikis seseorang, ya. Apalagi berdasarkan ketika saya meruqyah pasien, ya, dengan kasus-kasus yang jiwanya ini merasa terganggu dan ternyata gangguannya ini disebabkan dari penyakit atau gangguan non medis, ya. Jadi sebelum saya jelaskan, ya, sebaiknya kita awali dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat, mudah-mudahan beliau bahagia dengan kita dan kita diakui sebagai umatnya, dan kita mendapatkan pertolongannya, syafaatnya dunia lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga menemukan rasa mahabbah, rasa cinta kita pada beliau, karena tanpanya kita memupuk, ya, cinta-cinta kita kepada beliau, ya, otomatis seberapa, ya, rasa cinta kita atau ukuran kita cinta kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita bersolawat, mudah-mudahan dengan sholawat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatnya fi dunya wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah Muhammadinil muhtar, ala rasulillah Muhammadinil aghyar. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa tulad dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa tulad dawam. Allahumma
salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam salatan tadumu wa tuhda ilaihi mamaral layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah benar gangguan medis ini bisa mempengaruhi dari psikis atau kejiwaan seseorang? Berdasarkan penanganan saya ketika saya menangani pasien ini alamatnya di Lampung Barat, ya, di Liwa. Ya, jadi dia mengeluhkan adanya gangguan yang aneh di dalam hidupnya atau dirinya. Apa kasusnya atau gangguannya? Jadi si pasien ini dia tidak bisa tidur selama 2 hari. Ya, pasien ini tidak bisa tidur selama 2 hari. Akhirnya karena itu mengganggu, akhirnya pasien ini pergi ke medis, ya, dan membeli obat tidur. Nah, mungkin dengan dia membeli obat tidur, dia meminumnya, jadi yang selama ini membuat dia tidak bisa tidur, mungkin dia bisa tidur dengan meminum obat tidur itu. Tetapi ketika sudah membeli obat tidur itu, akhirnya ketika sudah waktunya tidur, diminumlah obat itu. Ternyata ketika diminum, pasien tetap tidak bisa tidur. Nah, jadi pasien ini kebingungan, apa yang membuat dia tidak bisa tidur. Akhirnya si pasien ini menghubungi saya melalui akun Facebook resmi saya, Yahya Nihawan JRA. Akhirnya dia menghubungi ke WA pribadi saya, ya, terus kita berbincang-bincang, wawancara, tanya jawab. Ya, saya bertanya, apa yang dirasakan ketika jenengan itu tidak bisa tidur? Nah, jadi si pasien ini mengatakan begini, meskipun matanya dipejam-pejamkan, tetapi statement dari si pasien ini, hati dan pikiran ini itu berbeda. Ya, matanya tidur, tetapi pikiran ini kayak memikirkan sesuatu, tetapi yang dipikirkan itu nggak tahu apa yang dipikirkan, gitu. Dan ini selama 2 hari. Nah, jadi saya langsung menterapi atau meruqyah badan pasien itu sendiri. Nah, ternyata ketika saya ruqyah, ternyata di sini ada peran atau kontribusi dari makhluk yang tidak kasat mata. Nah, saya sempat bernegosiasi, ya, ternyata memang dari ulah dari bangsa jin. Ya. Kenapa kok saya katakan demikian? Apakah itu memang benar bangsa jin yang ada dalam tubuhnya? Ya, saya bisa melihat dengan ciri-cirinya, meskipun wallahu a'lam, ya, saya tidak bisa memvonis apakah itu makhluk jin atau memang yang lain. Intinya dengan ciri-ciri, ya, ketika jin itu masuk ke dalam tubuh manusia, otomatis ciri-cirinya dalam arti seperti suaranya berbeda, begitu. Dan ketika dia reaksi, dia muntah, ya, dan hal-hal yang lain, ya. Karena ini tidak seperti pasien seperti biasanya.
Ya, jadi itulah penanganan kasus yang memang ada peran dari kontribusi dalam jiwanya. Akhirnya saya saya kaitkan dengan ayat atau hadis begini sahabat, inna syaitana yajri wal insanu majrodam. Ya, jadi bangsa jin itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darahnya. Ya, jadi jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darahnya. Nah, ketika aliran darahnya ini sudah dipengaruhi sehingga dia masuk ke dalam tubuh manusia, nah, dan tujuannya apa sih dia masuk? Otomatis namanya jin itu semuanya menyesatkan manusia tujuannya. Ya, meskipun jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Jadi ada yang memang makhluk Allah itu ada yang taat, ada yang memang ingkar. Nah, ini ranahnya ingkar karena dia masuk ke dalam tubuh manusia, dia zalim. Ya. Makanya yang saya bahas makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mempengaruhi aliran darahnya, terus dia masuk, mana dulu yang menjadi tujuan dari bangsa jin? Otomatis yang dipengaruhi yang utama adalah dari jiwanya. Ya, rasa malas, ya, untuk beribadah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk dia lebih maju, begitu. Ya. Sampai ke ranah tersebut para sahabat. Nah, ketika jiwanya sudah mulai dikendalikan, akhirnya si pasien atau orang tersebut ini dalam menjaga kesehatannya pun tidak terjaga. Akhirnya lah bisalah timbul penyakit-penyakit secara medis. Ya. Nah, makanya secara kata masa ruqyah, ya, penyakit medis itu bisa terlahir dari sebab adanya penyakit non medis. Ya. Dari mana? Ya dari tadi, ya, dari hadis yang saya bacakan tadi. Ya, jadi jin itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darahnya, gitu. Sehingga saya terapkan terhadap pasien, ternyata jiwanya, ya jiwa si pasien ini memang sedang tidak baik, meskipun dia menyikapi, membuat pikiran itu tenang, ternyata tidak bisa, ya, dan tidak bisa dikendalikan, ya, sehingga kasusnya ini pasien ini tidak bisa tidur selama 2 hari itu berturut-turut, ya. Nah, jadi gangguan non medis ini bisa mempengaruhi jiwa seseorang. Jadi mungkin para sahabat yang memang mempunyai kasus yang sama, ya segeralah konsultasi terhadap yang memang bisa menangani kasus-kasus sesuai dengan ahlinya. Ya. Secara ikhtiar sudah, medis sudah. Kalau memang secara ruqyah belum, ya segeralah untuk konsultasi dan dilakukan untuk ruqyah. Karena penyakit medis itu bisa terlahir dengan adanya gangguan non medis. Nah, ada juga yang memang mutlak penyakitnya medis, ya. Jadi kacamata ruqyah ini tidak menyimpulkan semuanya gangguan non medis dan ada gangguan dari jin dan jun saja, ya. Dan kita meyakini bahwasanya ada penyakit medis, non medis dan psikis. Nah, tetapi yang kita harus perlu tahu, ya, terapi Qur'ani ini atau ruqyah ini juga bisa mengobati penyakit medis, non medis dan psikis. Ya. Nah, jadi itu para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketika sudah melakukan terapi dan kita sudah menyelesaikan non medisnya,
si pasien ini spontan langsung bisa tidur seperti sedia kala. Nah, jadi pembahasan materi hari ini cukup simpel, tidak berpanjang-panjang. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT, dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Jadi itu saja para sahabat, saya mohon undur diri. Saya Yahya Nihawan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.